بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. صدق الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan segala urusan orang-orang yang beriman itu baik. Idza asabahul khair fasyakar fakana khairan lah. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila dia mendapat kesenangan, kenikmatan, kemudian dia bersyukur, maka itu baik baginya. Wa in asabahu asyarr fasabara fakana khairan lah. Begitu pula kalau seandainya dia diuji dengan sebuah keburukan, sesuatu yang tidak dia senangi menimpa dirinya, kemudian dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Wa idza adznaba fastaghfar. Kemudian kalau dia berdosa, kalau dia jatuh ke dalam kemaksiatan, maka kemudian dia mengobatinya dengan istighfar, itu pun baik baginya. Alhamdulillah, segala urusan orang-orang mukmin itu khair. Tinggal bagaimana kita memposisikan dan mensikapi. Kemudian salawat beriring salam semoga tetap tercurah sirah ulama, biografi para ulama. Ini merupakan pertemuan yang ketiga membahas tentang profil seorang ulama tabi'in yang bernama Muhammad ibn Sirin. Pertemuan pertama tentang beliau, biografi secara umum, dari lahir sampai wafat. Pujian ulama tentang beliau, keilmuan beliau, sikap zuhud dan wara' yang dimiliki oleh beliau. Kemudian pada pertemuan kedua kita membahas tentang Ibnu Sirin sebagai penafsir mimpi. Karena di antara keahlian beliau dan keistimewaan yang dimiliki atau yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, kemampuan beliau menafsirkan mimpi. Pada pertemuan yang lalu, pertemuan kedua, kita membahas tentang kaidah-kaidah tentang tafsir mimpi. Sebagai bentuk murojaah, mungkin ada jamaah yang tidak hadir pada pertemuan yang lalu, maka kita sampaikan 5 kaidah di dalam tafsir mimpi. Yang pertama, kita harus mengetahui aqsamul manamat,
pembagian mimpi. Ada tiga macam mimpi itu. Jadi nggak semua mimpi itu ditafsirkan atau ada tafsirnya. Mimpi dari Allah, mimpi dari syaitan, dan mimpi akibat tahditsun nafs. Dipikirkan sebelum tidur, akhirnya ke bawah sampai tidur, masuk ke dalam mimpi. Ini yang kita sebut dengan adghatsu ahlam, bunga tidur. Yang ada tafsirnya dan bisa ditafsirkan adalah yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, mimpi yang benar pasti tidak berselisih atau tidak menyelisihi syariat Islam. Mimpi yang benar pasti tidak mungkin menyelisihi hukum-hukum Islam. Kaidah-kaidah dalam agama kita yang sudah jelas, yang sudah baku, itu tidak mungkin diselisih oleh mimpi jika mimpinya baik dan benar. Kalau ada mimpi yang memerintahkan untuk melakukan sebuah perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, maka bisa dikatakan mimpi itu tidak benar, bukan mimpi yang baik. Kemudian yang ketiga, la athara lil ahlam fi ahkam syar'iyyah. Mimpi itu tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan hukum-hukum syariat. Misalnya hukum syariat itu sudah menjadi, jika hukum syariat yang wajib kemudian oleh sebab mimpi menjadi sunnah atau malah bukan merupakan bagian dari hukum Islam, ini juga tidak benar. Jadi mimpi itu tidak boleh mengubah hukum Islam. Kemudian yang keempat, syarat untuk mengamalkan mimpi. Kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada syarat-syaratnya. Di antaranya adalah sesuatu yang mubah. Jadi kita boleh mengamalkan isi mimpi kita jika mimpi tersebut sesuatu yang hukumnya mubah. Boleh saja dilakukan selama tidak menyelisih syariat. Misalnya tiba-tiba mimpi begitu, orang tua kita yang sudah meninggal minta dibongkar kuburannya. Padahal dengan dibongkarnya kuburan, menurut perhitungan kita akan menimbulkan mafsadat misalnya daripada maslahat. Apalagi secara syar'i pelaksanaan penguburan jenazah tersebut sudah sesuai. Jadi tidak ada alasan secara syar'i yang dibenarkan untuk membongkar. Jangan sampai gara-gara mimpi tersebut diamalkan malah menimbulkan mafsadat. Ini tidak boleh, maka harus dipertimbangkan dan diperhitungkan antara maslahat dan mafsadatnya. Membongkar kuburan itu secara syar'i boleh-boleh saja jika ada hajat, jika ada keperluan. Seperti keperluan otopsi. Jika ternyata kematian jenazah itu dibunuh atau kasus pembunuhan. Jika disepakati oleh ahli waris atau wali-walinya untuk dipindahkan kuburannya. Kalau ada hajat, ada maslahat, maka boleh. Tapi jangan lupa untuk membandingkannya dengan mafsadat. Dan yang terakhir, yang kelima, tentang kaidah tafsir mimpi adalah tidak boleh menafsirkan mimpi kecuali ahlinya, kecuali orang yang alim plus. Karena kita sudah sampaikan di kaidah yang kelima ini, tidak semua orang alim itu bisa menafsirkan mimpi.
keahlian seorang dalam menafsirkan mimpi tidak hanya diukur dari panjangnya jenggotnya saja atau banyaknya uban di kepalanya, tidak. Atau hafalan Qur'annya, hafalan hadisnya, bukan. Tapi lebih dari itu. Maka tidak sembarangan. Tidak sembarangan kembali kepada siapakah kita harus menafsirkan mimpi yang kita lihat. Itu butuh rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya. Berikutnya malam ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan lanjutkan sebagaimana janji kami di akhir pertemuan yang lalu. Kita akan membahas beberapa contoh tafsir mimpi yang dilakukan oleh Muhammad ibn Sirin, yang pernah ditafsirkan oleh ulama kita ini, Muhammad ibn Sirin. Namun sebelum itu, sebelum kita membahas contoh-contoh, karena contoh ini banyak, jadi kita akhirkan, kita awali dengan sebuah kasus atau sebuah pertanyaan. Muhammad ibn Sirin, apakah memiliki kitab tafsir mimpi yang khusus? Ini yang banyak beredar di masyarakat kita. Ada judul kitab Tafsir Al-Ahlam li Muhammad ibn Sirin. Buku tafsir mimpi karangan Muhammad ibn Sirin. Nah, ini yang akan kita telaah. Karena yang hak harus disampaikan. Kalau ada yang kurang tepat, harus diluruskan. Kewajiban orang-orang yang telah mengetahui untuk menyampaikan kepada orang-orang yang belum sampai informasinya kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tentang buku atau kitab tafsir mimpi karya Muhammad bin Sirin, ini sebenarnya penisbatan, penyandaran yang tidak tepat. Jadi tidak ada sebenarnya buku tafsir mimpi khusus yang disusun oleh Muhammad bin Sirin. Dengan 3 alasan. Alasan yang pertama, dan ini menunjukkan betapa pentingnya kita membahas kajian sirah ulama, sejarah ulama. Lahirnya kapan, wafatnya kapan, hidup di zaman yang seperti apa. Perlu kita bahas. Supaya masalah-masalah yang muncul, yang dikaitkan dengan beliau, itu bisa kita teliti. Benar tidaknya. Jadi kita mengatakan, tidak ada buku tafsir mimpi yang khusus disusun oleh Muhammad ibn Sirin. Alasan yang pertama, karena di zaman beliau belum populer penulisan buku. Zaman tabi'in. Beliau wafat tahun 100-an. 110. Berbarengan dengan tahun wafatnya Al-Hasan Al-Basri. Kala itu belum banyak karangan hafalan dan periwayatan dinukilkan dari guru ke muridnya, muridnya ke muridnya lagi. Begitu terus menerus sampai di zamannya Al-Imam Al-Bukhari. Di abad kedua. Di abad kedua baru populer penulisan buku atau penulisan kitab. Karena pada zaman itu masih sedikit media penulisan. Jadi dari sisi ini, dan memang dari biografinya, kita bisa merujuk ke referensi-referensi yang menceritakan tentang biografi Muhammad ibn Sirin atau ulama-ulama di zaman tabi'in tersebut. Seperti misalnya Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi Al-Syafi'i dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kitab biografi yang sangat terkenal itu.
biografi ulama. Sama sekali tidak menyebutkan adanya kitab khusus tafsir mimpi yang dikarang oleh Muhammad bin Sirin. Padahal beliau adalah seorang peneliti. Begitu pula Ibnu Katsir dalam kitab sirahnya Al-Bidayah wan Nihayah yang sangat fenomenal itu juga tidak menukil kalau Muhammad bin Sirin punya kitab namanya tafsir mimpi. Betul memang Muhammad bin Sirin pernah dan banyak menafsirkan mimpi, tapi tidak beliau tuliskan secara khusus. Maka oleh karena itu, kalau ada buku atau kitab tafsir mimpi karya Muhammad bin Sirin, itu patut dipertanyakan. Maka alasan yang kedua kita sampaikan, kalau di dalam kitab tersebut yang pernah diriwayatkan Muhammad bin Sirin pernah menafsirkannya, maka kita katakan betul. Jadi di dalam kitab tafsir mimpi karangan Muhammad bin Sirin ada yang merupakan tafsiran Muhammad bin Sirin dan juga ada bahkan lebih banyak yang bukan merupakan tafsiran mimpinya Muhammad bin Sirin. Sehingga kurang tepat kalau kita katakan buku itu buah karya. Sehingga kenapa ini perlu kami sampaikan? Supaya kalangan umum tidak tertipu. Kadang-kadang karena kepopuleran nama seorang tokoh itu menyebabkan naiknya daya tarik atau minat, daya beli, keinginan untuk membeli buku tersebut. Tafsir mimpi, oh saya punya mimpi, saya pengen tahu tafsirnya. Karangan siapa? Muhammad bin Sirin. Oh, Muhammad bin Sirin terkenal menafsirkan mimpi. Dan di dalamnya tidak diterangkan kalau ini adalah sebagiannya tafsir mimpinya Muhammad bin Sirin, sebagian yang lain bukan. Orang kan ngertinya kalau judulnya seperti itu, oh berarti semua tafsiran mimpi dalam kitab atau buku tersebut milik Muhammad bin Sirin. Dan ini tidak menjunjung tinggi amanat ilmiah. Berdasarkan penelitian para ulama, tidak pernah ditemukan sepanjang pengetahuan mereka tentang kitab-kitab atau buku-buku karangan para ulama kita yang disandarkan kepada Muhammad bin Sirin. Jadi sudah banyak penelitian yang buktikan kalau itu bukan karya tulis atau karangannya Muhammad ibn Sirin. Sehingga menjadi jelaslah bagi kita, ketika kita ingin beli buku pun silahkan, tetapi jangan ada keyakinan bahwasanya itu ditulis oleh Muhammad ibn Sirin. Karena memang tidak ada bendanya. Beliau tidak pernah mengarang kitab, apalagi menamakan kitab tersebut sebagai tafsir mimpi. Jadi ini saja sudah tidak sesuai dengan sifat beliau yang wara, yang meninggalkan sesuatu perkara yang mubah sekalipun karena rasa khawatir hal tersebut akan justru menjadi bumerang, menjadi sesuatu yang menghambat proses hisab yang akan dia hadapi nanti di yaum al-qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya tentang beberapa contoh tafsir mimpi Muhammad ibn Sirin. Contoh-contoh di awal ini akan saya ambil langsung dari Syiar A'lamin Nubala, karya Al-Imam Az-Zahabi. Jadi lebih valid. Al-Imam Az-Zahabi menukilkan dari muridnya Muhammad ibn Sirin, namanya Abdullah bin Muslim. Beliau mengatakan, kuntu ujalis Ibn Sirin. Dulu aku
mengikuti terus kajian atau majelisnya Ibnu Sirin. Fataraktuhu. Kemudian suatu saat aku meninggalkan majelisnya, enggak ikut kajiannya. Wajalastu ba'dha ahli bid'ah. Justru aku mengikuti kajian orang-orang yang terkena atau yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah. Yang punya pemahaman nyeleneh kala itu di kalangan tabi'in. Ada yang Qadariyah, ada yang Murji'ah, ada yang Jahmiyah, dan lain sebagainya. Aku mengikuti kajian mereka, sebagian orang-orang yang memiliki pemikiran yang bid'ah, yaitu akidah yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang dimaksud dengan ahlul bid'ah sebenarnya. Jadi orang-orang yang memiliki penyimpangan dalam masalah akidah atau prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Adapun perbedaan amaliyah, ini tidak boleh langsung otomatis vonis ahlul bid'ah. Karena bisa jadi perbedaan amaliyah itu berdasarkan perbedaan mazhab. Dan para ulama mazhab ketika berpendapat, mereka berijtihad. Apa mungkin kita sekarang ini yang hanya ya orang-orang di akar rumput begitu, dibandingkan dengan ulama-ulama mazhab, kemudian kita mengatakan ketika terjadi perbedaan amaliyah yang berbeda amalnya dengan kita, langsung kita katakan ahlul bid'ah? Enggak boleh. Kita tidak boleh gerusa-gerusu, tergesa-gesa. Mereka punya imam, sebagaimana kita punya imam. Disinilah kita harus mengedepankan toleransi. Salah satu manfaat kajian sejarah ulama ini untuk menunjukkan kepada kita, kalau kita itu tidak boleh taks. Ini tidak boleh. Jadi beliau ini akhirnya bermimpi. Siapa? Muridnya Ibnu Sirin. Yang sedikit pindah pengajian lah, begitu kalau bahasa kekinian kita sekarang. Fara'aitu, aku melihat dalam mimpi, ka'anni ma'a qaumin yahmiluna janazatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat seakan-akan aku berada bersama sebuah kaum, sekelompok orang yang sedang memikul jenazahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam mimpi terlihat seakan-akan dia bersama rombongan yang sedang membawa jenazah Nabi. Mungkin Pak, dalam mimpi seperti itu? Mungkin saja. Dalam mimpi. Mimpi terbang. Mungkin tidak? Mungkin. Sesuatu yang tidak mungkin dalam kenyataan, dalam mimpi, bisa saja terjadi. Jadi mimpi melihat seakan-akan bersama rombongan yang bawa dan mengusung jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu mimpinya. Fa'ataitu Ibnu Sirin. Lalu aku mendatangi Ibnu Sirin karena terkenal dalam menafsirkan mimpi. Terpercaya. Fadzakartuhu lah. Aku pun menceritakan mimpiku tersebut kepada beliau. Faqal, Imam Muhammad bin Sirin menafsirkan. Seperti apa? Siapa tahu ada yang punya, Masya Allah, yang punya sense of tafsir mimpi, begitu. Kepekaan di dalam menafsirkan mimpi. Tafsirannya tepat. Seperti Muhammad bin Sirin. Baik, masing-masing Bapak, Ibu, dalam hatinya coba ya. Coba-coba menafsirkan. Apa kata beliau Muhammad bin Sirin? Malak jalasta aqwaman yuriduna an yadfanu ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau menafsirkan, ada apa gerangan denganmu? Kau mengikuti majelis pengajian orang-orang yang akan menguburkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi membawa jenazah Nabi itu simbol sunnah Nabi. Jadi seakan-akan ulama itu, muridnya Ibnu Sirin itu ditegur. Kenapa kau tinggalkan majelis Ibnu Sirin? Kau pilih jenazah. Kau pilih majelisnya orang-orang yang enggak jelas. Yang jelas-jelas sudah ada, masih ada, kenapa tidak dimanfaatkan? Kok penasaran dengan yang lain yang belum jelas juntrungannya? Jadi seakan-akan seperti itu. Dan benar, waqat. Akhirnya menyadarkan beliau dan kembali mengikuti dan bermulazamah dengan gurunya yaitu Muhammad bin Sirin. Contoh yang kedua masih dari Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, tafsir mimpi Muhammad ibn Sirin atau mimpi yang ditafsirkan oleh Muhammad ibn Sirin. Anna rajulan qassa ala ibn Sirin. Ini pelajaran untuk orang yang suka ngetes. Kita juga sempat mengatakan atau pada pertemuan-pertemuan yang sudah, namun saya lupa apakah di pertemuan yang pertama atau kedua tentang Muhammad bin Sirin. Ini pertemuan ketiga ya. Kita mengatakan bahwa mimpi itu bagian dari kenabian. Jadi kalau orang itu enggak melihat sesuatu dalam mimpi, jangan bohong. Karena ketika diceritakan, dikarang, lalu ditafsirkan oleh penafsir mimpi yang amanah, bisa jadi kejadian. Sangat besar peluangnya untuk terjadi seperti yang ditafsirkan oleh penafsir mimpi yang terpercaya itu. Jadi jangan karang-karang. Dan penafsir mimpi yang handal, yang cerdas, dia tahu apakah orang tersebut benar-benar melihat hal tersebut dalam mimpinya atau cuma ngarang. Seperti yang akan kita kisahkan ini. Fakal, ada seseorang menceritakan mimpinya kepada Ibnu Sirin. Dia berkata, Ra'aitu, aku melihat dalam mimpi, ka'anna biyadi qadhan. Seakan-akan di tanganku ada gelas min zujaj yang terbuat dari kaca. Fihi ma'un. Di dalamnya ada air. Masya Allah, persis ini. Seperti yang saya pegang. Saya mohon izin, saya minum dulu ya. Alhamdulillah. Bangkasaral qadah. Maka tiba-tiba gelasnya pecah. Saya tidak ingin mempraktekkannya. Bayangkan ya Bapak Ibu, tiba-tiba gelas yang dipegang oleh orang tersebut pecah. Wa baqiyal ma, sedangkan airnya masih tersisa. Jadi ketika pecah di tangannya, airnya masih ada di tangannya. Gelasnya pecah, airnya masih ada di tangannya. Selesai mimpinya. Kira-kira Pak, Bu, tafsirnya apa? Siapa yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Lihat dalam mimpi, di tangannya ada gelas terbuat dari kaca, berisi air. Tiba-tiba gelasnya pecah, airnya masih ada di tangannya. Faqalalah. Maka Muhammad ibn Sirin, sang penafsir mimpi ini, ulama kita, rahimahullah, berkata kepadanya, Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Fa innaka lam tara syai'an. Engkau sebenarnya enggak lihat mimpi itu. Bohongan. Engkau ngarang. Faqal ar-rajul. Laki-laki itu mengatakan kaget. Subhanallah. Tapi dia
tidak mengatakan kalau iya benar saya nggak lihat, enggak. Dia cuma mengatakan subhanallah, terperanjat aja. Kemungkinannya dua. Subhanallah, dia kaget kok Ibnu Sirin tahu. Dia cuma ngarang. Atau kemungkinan yang kedua, subhanallah, saya bohong. Gitu. Masa saya bohong? Begitu dalam hatinya. Qala Ibnu Sirin. Ibnu Sirin kemudian mengatakan, "Faman kadzaba fama alai." Barang siapa yang bohong, menceritakan sesuatu padahal dia tidak lihat dalam mimpinya, fama alaiya syai'. Maka tidak bermudarat kepadaku. Orang yang menafsirkan mimpi itu tidak berdosa. Lalu beliau mengatakan, jika demikian, jika benar engkau melihatnya, tatalidu imra'atuk wa tamut wa yabqa waladuha. Maka istrimu akan melahirkan anak dan istrimu akan meninggal, anaknya yang hidup. Masya Allah. Jadi simbolnya apa? Simbolnya gelas kaca itu ibu. Perempuan memang biasanya diibaratkan dengan gelas kaca. Jadi kalau hati perempuan itu sudah remuk, bisa kita kembalikan. Kaca gelas yang sudah pecah terus susah. Maka jangan sampai kita menghancurkan hati seorang wanita. Dia berkata, wallahi ma ra'aitu syai'an. Karena mendengar tafsir mimpi dari Ibnu Sirin seperti itu, dia khawatir. Lalu dia pun mengakui, wallahi demi Allah saya tidak melihat mimpi tersebut. Itu cuma karangan saya. Fama labitha an wulida lahu wa matat imra'atuh. Enggak lama beberapa hari kemudian istrinya melahirkan anak, anaknya yang tetap hidup, istrinya meninggal dunia. Subhanallah. Ini yang seharusnya menjadi perhatian kita agar jangan sampai kita mengarang atau menguji, misalnya ngetes. Dia tahu enggak kalau saya itu mimpi atau tidak. Memang ada penafsir mimpi yang tahu, seperti Muhammad bin Sirin. Orang itu sebenarnya tidak melihat apapun dalam mimpinya, atau dia cuma mengarang. Tetapi orang tersebut seperti seakan-akan jujur begitu, akhirnya ditafsirkan. Nah, kalau sudah ditafsirkan oleh penafsir mimpi yang benar, yang jujur, maka besar peluangnya terwujudkan atau terjadi. Dalilnya, qudhiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Dalam surat Yusuf, ketika dua orang temannya dalam penjara menceritakan mimpinya kepada Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf menafsirkannya, Nabi Yusuf pun mengatakan, apa yang menjadi tafsir mimpi tersebut akan terjadi. Qudhiyal amr, telah ditetapkan. Jadi seperti kayak sudah ditakdirkan akan seperti itu. Alladzi fihi tastaftiyan. Perkara yang kalian bertanya kepadaku tentangnya, yaitu tentang tafsir mimpi. Dan benar. Yang satu temannya Nabi Yusuf selamat, kembali bekerja di kerajaan. Yang satunya lagi dihukum mati. Insyaallah kita akan teruskan dengan beberapa contoh penafsiran mimpi yang dilakukan oleh Muhammad bin Sirin setelah kita mendengarkan azan Isya dikumandangkan. الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Contoh berikutnya dari tafsir mimpi oleh Muhammad bin Sirin. An Yusuf As-Sabbagh, dari seorang ulama. Yusuf As-Sabbagh menceritakan tafsir mimpi Ibnu Sirin. Dari Ibnu Sirin qal, ini bisa jadi kaidah. Langsung Muhammad ibn Sirin yang mengatakannya. Man ra'a rabbahu fil manam dakhalal jannah. Barang siapa yang bermimpi melihat Tuhannya dalam mimpi, maka masuk surga. Mimpi bertemu Allah azim. Bukan suatu hal yang mudah. Mimpi bertemu Nabi saja enggak sembarangan. Mana dalilnya atau atas dasar apa beliau Ibnu Sirin mengatakan kaidah tersebut? Barang siapa yang bermimpi
melihat Tuhannya masuk surga. Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat nanti di surga. Dan akan menjadi kenikmatan surga yang paling nikmat. An-nazar ila wajhir Rabb subhanahu. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ya patut ya simbolnya kalau dalam mimpi kita bisa bertemu dengan Allah, Masya Allah, luar biasa. Kemudian contoh berikutnya, tafsir mimpi Ibnu Sirin. Dari Khalid bin Dinar. Beliau berkata, kuntu inda Ibnu Sirin, aku di majelisnya Ibnu Sirin, fa'atahu rajul. Maka seseorang mendatangi beliau, faqal, berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar. Abu Bakar ini nama kunyah Muhammad bin Sirin. Wahai bapaknya Bakar. Ra'aitu fil manam, aku melihat dalam mimpiku atau tidur bermimpi, ka'anni ashrabu min balbalatin laha mathqaban. Aku minum dari balbalah. Balbalah itu sejenis tempat minuman dulu, tapi punya dua mulut. Bisa diminum dari sini, bisa diminum dari tempat yang lain. Tapi bendanya satu. Fawajadtu ahadahuma azban wal akhar milhan. Aku menemukan di salah satu tempat minumnya manis rasanya, tapi minum di tempat yang lainnya asin. Qala Ibnu Sirin. Maka Ibnu Sirin berkata menafsirkan mimpi tersebut. Ittaqillah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Lakam ra'ah, kamu punya istri, wa anta tukhalifu ila ukhtiha, tapi kamu selingkuh dengan saudarinya. Masya Allah. Hati-hati Pak, yang gak mau terbongkar, ya, jangan asal cerita mimpi. Kalau ketemu sama penafsir mimpi yang Masya Allah, ketahuan deh, ya. Mimpinya apa tadi? Yashrab min balbalah laha mathqaban. Jadi ada dua tempat ada tempat minum, ada dua ininya. Apa? Mathqab itu sebenarnya jalan ya. Jalan. Tapi maksudnya di sini adalah tempat untuk meminum sesuatu. Kalau gelasnya itu ada mulutnya, mulut gelas. Nah. Subhanallah. Ya tapi kita tidak bisa nanti kalau mimpi seperti itu langsung kita vonis ya. Belum tentu. Karena masing-masing orang walaupun mimpinya sama tapi tafsirnya bisa berbeda. Contoh, dua orang sama-sama bermimpi kalau dia sedang azan. Tapi ditafsirkan oleh seorang ulama yang satu dia insya Allah akan naik haji. Satunya lagi dia tertuduh kasus pencurian. Dua-duanya ada dalil. Yang naik haji berdasarkan firman Allah, wa'adzin finnas bil hajj. Dan wahai Ibrahim, perintah Allah, serukanlah, azanlah kepada manusia untuk haji. Makanya labbaik Allahumma labbaik. Kita dipanggil oleh Allah melalui panggilannya Nabi Ibrahim dulu. Kita menjawab tuh panggilannya Nabi Ibrahim. Sedangkan yang azan dalam mimpinya azan tetapi kok malah ditafsirkan tertuduh kasus pencurian berdasarkan firman Allah juga dalam surat Yusuf. Wa adzana muadzinun. Tukang serunya raja Mesir pada waktu itu diperintahkan oleh Nabi Yusuf untuk menyerukan ada kasus pencurian. Saudara-saudara Yusuf mau pulang nih. Maka akhirnya, dan itu semua adalah strategi yang disusun oleh Nabi Yusuf supaya saudaranya Bunyamin tetap tinggal di Mesir. Jadi subhanallah, dua-duanya dari Quran cara menafsirkannya.
tetapi mimpinya sama. Namun tafsirnya bisa berbeda. Kemudian contoh yang lain, tafsir mimpi oleh Ibnu Sirin. An Abi Qilabah, dari Abu Qilabah, anna rajulan qala li Ibnu Sirin. Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Sirin tentang tafsir mimpi. Apa mimpinya? Ra'aitu ka'anni abulu daman. Wahai Ibnu Sirin, saya bermimpi, dalam mimpi itu saya kencing darah. Saya kencing, akramakumullah, tapi yang keluar darah. Apa tafsirnya? Kira-kira apa, Pak? Atau mohon maaf, ada yang pernah mimpi seperti itu? Kalau ada, jangan tunjuk tangan. Ya, jangan tunjuk tangan. Apa kata Muhammad bin Sirin? Qala ta'ti imra'atak wa hiya haid. Bertanya, apakah engkau berhubungan suami istri dengan istrimu sedang dalam kondisi haid? Haram. Kalau itu yang terjadi, maka bertaubatlah dan tidak ada kafarat. Menurut pendapat yang paling kuat, bertaubatlah. Tapi bagi yang ingin menebus, ada sebagian ulama yang berfatwa untuk membayar kafarat, ya, berupa 1 dinar. Wallahu a'lam. Min babis sadaqah. Dalam rangka supaya taubatnya lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dengan membayar kafarat. Kemudian contoh yang lain lagi dari Abu Ja'far An Ibnu Sirin. Ibnu Sirin pernah menafsirkan mimpi seorang laki-laki melihat dalam mimpinya ka'anna fi hijrihi sabiyyan yasih. Dia melihat dalam mimpi di pangkuannya ada seorang anak kecil berteriak, yasih. Faqassaru yahu ala Ibnu Sirin. Diceritakanlah mimpi tersebut kepada Ibnu Sirin. Faqal, Ibnu Sirin menafsirkan, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, wala tadribil ud. Jangan main gitar lagi. Jadi mimpi anak kecil di pangkuan berteriak ditafsirkan oleh Muhammad bin Sirin, orang yang gemar main musik. Maka beliau pun menasehati, jangan ulangi lagi perbuatan tersebut. Terakhir, seperti yang kita sampaikan bahwa ketika seorang itu bermimpi, maka walaupun mimpinya sama yang dilihat, tetapi tafsirnya bisa berbeda. Apalagi yang melihat mimpi itu adalah tokoh, orang besar. Mimpi rakyat dengan mimpi presiden itu bisa jadi berbeda walaupun yang dilihat dalam mimpi sama. Seperti yang dikisahkan bahwasanya Al-Hajjaj ibn Yusuf, gubernur Irak pada waktu itu, terkenal kejam dan sadis. Bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat ka'anna hawrawain, lihat 2 orang bidadari. Atatahu, mendatanginya, fa'akhadha ihdahuma wa fatathul ukhra. Kemudian Al-Hajjaj, gubernur ini, bisa menggapai bidadari yang satu, bidadari yang kedua enggak bisa. Bisa dia raih bidadari yang pertama, yang kedua tidak mampu. Fakataba bidzalika ila Abdul Malik. Kemudian Al-Hajjaj ini gubernur menceritakan mimpinya kepada Amirul Mukminin ketika itu, Abdul Malik bin Marwan, khalifah pada dinasti Bani Umayyah. Fakataba ilaihi Abdul Malik. Kemudian Abdul Malik, sang raja, memberikan tulisan, memberikan ucapan selamat. Hani'an ya Aba Muhammad. Karena menurut beliau, mimpi bidadari suatu hal yang bagus. Maka diberi ucapan selamat. Fabalagha dzalika Ibnu Sirin. Lalu mimpi itu sampai ke telinganya Ibnu Sirin. Dan diceritakan apa respon dari Abdul Malik ibn Marwan. Faqal akhta'at hadhihi. Jadi
beliau Ibnu Sirin mengatakan Abdul Malik keliru. Itu bukan ucapan selamat, tetapi itu sebenarnya dua fitnah, dua peperangan. Yudriku ihdahuma wa tafutuhul ukhra. Hajjaj ibn Yusuf menemui peperangan yang pertama, sedangkan yang terakhir tidak ditemui. Kenapa? Karena meninggal dunia. Qala fa'adrakal jamajim. Al-Hajjaj itu menghadapi fitnah pemberontakan yang dikenal dalam sejarah Islam dengan pemberontakan jamajim. Wafatathul ukhra. Dan dia tidak mendapatkan fitnah atau pemberontakan setelahnya. Karena sudah meninggal. Berarti bisa memprediksi orang-orang yang akan meninggal dunia. Sampai ke situ. Oleh karenanya,